1. Pengertian terapi Qurani. Al-Quran menyebut dirinya sebagai penyembuh, syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra, 82. Terapi Qurani bukan sekadar membaca ayat untuk pengobatan fisik, tetapi proses penyembuhan menyeluruh. Ruh, spiritual, kalb, hati, akal, pikiran, nafs, jiwa, jasad, tubuh. Tujuannya mengembalikan manusia kepada fitrah yang Allah ciptakan. 2. Terapi Qurani menurut Al-Quran. A. Penyakit hati. Al-Quran menjelaskan berbagai penyakit hati. Ria, hasad, takabur, syubhat, syahwat berlebihan, putus asa. Allah berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Quran Surat Al-Baqarah 10. Terapinya zikir, taubat, muhasabah, membaca Al-Quran, bersyukur. B. Gangguan setan. Tipuan setan, bisikan setan, gangguan hati, permusuhan setan. Allah berfirman, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Quran Surat Fatir 6. Terapinya ta'awudz, membaca Al-Quran, sholat, menjaga wudhu, menjaga lingkungan yang baik. C. Penyembuhan melalui zikir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Zikir berfungsi sebagai penenang jiwa, penguat iman, pengendali stres, pengusir kecemasan, bersyukur, tawakal. 3. Terapi Qurani menurut hadits. A. Ruqyah syariah. Rasulullah melakukan ruqyah dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Hadits riwayat Bukhari menjelaskan sahabat menyembuhkan orang yang tersengat dengan membaca Al-Fatihah. B. Solat sebagai terapi. Ketika menghadapi kesulitan, Rasulullah segera melaksanakan solat. Solat memberi ketenangan, fokus, pengendalian emosi, kedekatan dengan Allah. C. Puasa sebagai terapi. Puasa melatih pengendalian diri, kesabaran, pengaturan hawa nafsu. 4. Hubungan dengan sains modern. Banyak penelitian modern menemukan manfaat yang sejalan dengan konsep terapi Qurani. A. Zikir dan gelombang otak. Saat seseorang berzikir secara khusyuk, gelombang beta menurun, gelombang alfa meningkat, pikiran lebih relaks. Kondisi ini mirip meditasi, tetapi dalam Islam berorientasi kepada Allah. B. Membaca Al-Quran dan sistem saraf. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dapat menurunkan stres, menurunkan kecemasan, menstabilkan denyut jantung, menenangkan sistem saraf otonom. C. Syukur dan kesehatan mental. Tema, dengan syukur, dalam daftar isi sangat relevan dengan psikologi positif modern. Orang yang rutin bersyukur cenderung memiliki kadar stres lebih rendah, tidur lebih baik, imunitas lebih baik, tingkat depresi lebih rendah. D. Tawakal dan resiliensi. Psikologi modern mengenal konsep, acceptance, resilience, psychological flexibility. Dalam Islam konsep tersebut tercermin pada tawakal, ridha, husnuzan kepada Allah. 5. Terapi Qurani dan teknologi modern. Teknologi dapat menjadi sarana pendukung. Aplikasi digital, mushaf digital, tafsir digital, pengingat zikir, audio muratal, biofeedback. Alat modern dapat mengukur detak jantung, variabilitas denyut jantung, HRV, tingkat stres. Ketika seseorang berzikir atau membaca Al-Quran dengan khusyuk, sering terlihat peningkatan keseimbangan sistem saraf. Artificial Intelligence. AI dapat membantu mencari ayat berdasarkan tema, menyusun program tadabbur, mengingatkan amalan harian, membantu pembelajaran Al-Quran. Namun AI tidak menggantikan guru, ulama, pembimbing ruhani. Ketika Al-Quran diposisikan sebagai syifa, penyembuh, efeknya memang tidak linear hanya ke fisik, melainkan sirkular. Memperbaiki ruh akan menenangkan pikiran, menstabilkan emosi, dan pada akhirnya menurunkan hormon stres kortisol, yang berdampak langsung pada kesembuhan fisik. Pemetaan 5, pilar terapi Qurani dalam sains modern. 1. Tilawah, membaca Al-Quran. Right vagus nerve stimulation, dan relaksasi. Membaca Al-Quran secara tartil membutuhkan regulasi napas yang teratur. Secara fisiologis, ini mirip dengan teknik deep breathing yang mengaktifkan saraf parasimpatis, mengurangi respons fight or flight. Selain itu, stimulasi auditori dari lantunan ayat Al-Quran terbukti menurunkan gelombang otak ke delta dan theta, kondisi relaksasi dalam. 2. Tadabbur, merenungkan makna. Right cognitive restructuring. Dalam Cognitive Behavioral Therapy, CBT, ada teknik mengubah pola pikir negatif. Tadabbur adalah level tertinggi dari teknik ini, di mana seseorang menyelaraskan cara pandangnya terhadap masalah hidup dengan petunjuk ilahi, mengubah victim mentality menjadi growth mindset, sabar dan syukur. 3. Dzikir, mengingat Allah, right mindfulness dan fokus. Dzikir adalah bentuk meditasi jangkar, clean anchoring. Dengan mengulang kalimat-kalimat thayyibah, sirkuit default mode network, DMN di otak, yang biasanya aktif saat kita melamun, cemas, atau overthinking, bisa ditenangkan. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, right emotional regulation dan katarsis. Proses mengenali penyakit hati, seperti sombong, dengki, dan ria, lalu mengobatinya dengan taubat dan ikhlas analog dengan proses shadow work atau regulasi emosi dalam psikologi.
Ini melepaskan beban emosional yang terpendam, repressed emotions. 5. Amal salih, implementasi, right through behavioral activation. Terapi tidak akan lengkap tanpa aksi nyata. Amal soleh, seperti bersedekah, membantu orang lain, memicu pelepasan hormon kebahagiaan seperti oksitosin, dopamin, dan endorfin, helpers high, yang meningkatkan imunitas tubuh. Catatan penting. Integrasi dengan teknologi, seperti aplikasi pelacak habit ibadah, biofeedback saat tilawah, atau platform konseling berbasis syar'i, akan menjadi jembatan yang sangat kuat bagi generasi digital saat ini untuk mengakses terapi holistik ini secara terukur.